Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Aku sudah vaksin itu aman, dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin, jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
Pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirina bagaimana. Ya, ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum suka kerja akhir bulan ku. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak Arti sayang. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama tele dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai pekerjaan ku, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Salamaki. Saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipa Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipa Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini.
Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulanku. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis sayang. Teruslah, lumayan. Berapa Mbak?
Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama tidak tidak bisa hilang sayang. Iya deh, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan ku, nah? Iya boleh Beb. Temani sana. Aman.
Cek 1 1 2. Cek 1 1 2. Cek 1. Cek 1 2. Cek 1 2. Mohon perhatian untuk peserta Coffee Morning yang masih berada di rumah, disilakan masuk mobil tempat yang sudah kami sediakan untuk kegiatan Coffee Morning pagi ini. Sekali lagi mohon perhatian untuk peserta Coffee Morning yang masih berada di luar, disilakan masuk mengambil tempat yang sudah kami sediakan. Disilakan masuk mengambil tempat yang sudah kami sediakan. Dan selamat datang Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Pak Ade Mariesa, juga di Pasar Makassar, Pak Pamrin Densa. Silakan untuk peserta. Selamat datang Pak, silakan mengambil tempat yang sudah. Jadi banyak suara noise biar. Untuk peserta Coffee Morning yang masih berada di luar, disilakan masuk mengambil tempat yang sudah kami sediakan. Hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan di sini, demikian juga kepada Bapak Kadis Kominfo Kota Makassar, Bapak Kadis Perdagangan Kota Makassar, dan Dirut PD Pasar Makassar Raya. Ya, kita bersama-sama hadir di acara Coffee Morning hari ini dan kita ngobrol santai ya. Jadi biasanya kalau ngobrol santai akan banyak hal yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti keterlibatan dari teman-teman juga ketika sesi tanya jawab kami nantikan untuk bisa menyampaikan pendapat. Kemudian mungkin untuk pendengar suara selebes juga bisa ikut bergabung ketika ada yang ingin disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita segera memulai Coffee Morning untuk hari ini. Dan untuk mengawali Coffee Morning ada sedikit pengantar dari Pak Kadis Kominfo Kota Makassar, Pak Mahyudin SSTP MAP. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Bapak Dinas Perdagangan Kota Makassar, Dirut PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang saya hormati, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Makassar beserta seluruh kepala bidang yang hadir, Bapak-bapak Ibu, teman-teman dari media. Saya hormati tidak hadir di tempat ini merupakan satu kesyukuran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan dalam bentuk diskusi ringan yang kami dari Dinas Komunikasi Informatika mengemas bentuk Coffee Morning. Kenapa kegiatan yang kami lakukan? Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kami atau bagaimana kami memberitahukan informasi-informasi atau
atau program-program dari pemerintah Kota Makassar terkhusus yang berada di masing-masing OPD itu bisa tersosialisasikan dengan baik. Kami juga berharap dengan Coffee Morning seperti ini kami kemas ini santai kelihatannya, ya, santai, jadi diskusi kita menjadi diskusi ringan. Jadi setiap diskusi itu tentu ada hal-hal yang dibahas dalam diskusi tersebut. Permasalahan apa yang dibahas pada setiap diskusi itu, yang kita bawa dalam hal bentuk formal mungkin berbeda keluarannya kalau dalam bentuk santai. Maka dari itu kami mengemas kegiatan ini dalam bentuk Coffee Morning. Pertama, ingin lebih mendekatkan program pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat, terkhusus dengan teman-teman yang ada di media. Yang kedua juga kami mengemas kegiatan ini, ya, bagaimana masing-masing OPD bisa membahas isu apa yang berkembang di tengah masyarakat. Kenapa kami pada hari ini mengundang dari Kepala Dinas Perindah Kota Makassar dan PD Pasar berkaitan dengan isu yang beredar di masyarakat terkait hal-hal yang ada di pasar. Yang kedua juga, ini kita insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan itu biasa ada kenaikan-kenaikan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, kenaikan harga 9 bahan pokok itu biasa terjadi di Kota Makassar ataupun di kota-kota lain. Nah, melihat kondisi ini, mungkin bagusnya kami mengambil inisiatif bersama seluruh staf dan bidang yang menangani kegiatan ini, terus di IKP, kita harus membuat diskusi ringan untuk membahas isu yang akan kira-kira terjadi. Apalagi sekarang kan yang lagi keren ini kelangkaan minyak goreng. Ya. Dari itu, ya, dengan diskusi ringan nanti kira-kira apa yang menjadi jalan keluar, apa menjadi masukan yang bisa dilakukan oleh dinas yang terkait dalam hal ini pemerintah itu menjadi bahan bagi beliau untuk melaksanakan. Wali Kota melaksanakan festival Rebus Makassar. Tujuannya untuk mengambil opsi kedua, mengurangi penggunaan minyak goreng di masyarakat. Ya, mari kita merebus. Ya, merebus itu lebih sehat. Mungkin berarti menggoreng tidak lebih sehat. Merebus itu lebih sehat dan untuk kondisi seperti sekarang ini mengantisipasi kelangkaan minyak goreng. Lalu kita kembali ke hal-hal rebus-rebusan. Apalagi kolesterol sekarang kalau minyak goreng orang, kolesterol itu lebih rentan. Maka melalui diskusi ini kita akan kembangkan bagaimana kira-kira kebijakan ke depan terkait pertama kondisi pasar yang ada di Kota Makassar untuk menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana isu dari kelangkaan minyak goreng itu bisa sama-sama kita atasi. Mungkin itu dari kami sebagai pengantar. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perindah Kota Makassar, kepada Bapak Dirut PD Pasar Kota Makassar, menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Mungkin itu, terima kasih. Bila ada yang mau dikenali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus untuk Kadisfominfo Kota Makassar, Pak Yudi sudah memberikan pengantar untuk Coffee Morning kali ini. Dan baik juga untuk pendengar Suara Celebes 91,7 Radio Suara Celebes Makassar telinga Anda pun bisa mengikuti Coffee Morning ini melalui YouTube channel dari Kominfo Kota Makassar, kemudian juga Facebook SCFM 91,7 SCFM, dan juga melalui live streaming kami www.suaracelebesfm.com. Baik, kita coba untuk mengawali diskusi ini sebelum sampai ke persoalan isu yang ada belakangan ini berkaitan dengan tentunya minyak goreng gitu ya Bapak-Bapak. Kita coba flashback dulu untuk Dinas Perdagangan Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa tentu dengan perkembangan teknologi saat sekarang ini kita harus beradaptasi untuk juga bagaimana kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman dengan juga adanya inovasi yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Makassar, yaitu Makassar Metaverse. Bisa sedikit mungkin digambarkan lagi Pak
Kadis Perdagangan, seperti apa kemudian inovasi-inovasi yang hadir dari Dinas Perdagangan Kota Makassar. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kominfo yang kami hormati, Direktur PD Makassar Raya yang kami hormati, Ibu host dari SCMM, Aida, teman-teman semua yang hadir bersama-sama kita ini, walaupun yang mengikuti live YouTube maupun channel-channel lainnya. Pertama-tama terkait dengan aktivitas kita, kegiatan kita, bahwa pemerintah Kota Makassar menjalankan program dan kegiatan berdasarkan rencana-rencana strategis yang tertuang dalam RPJMD, begitu juga melalui program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, juga merupakan menindaklanjuti dari arahan ataupun program Kota Makassar menuju Kota Metaverse. Maka kami dari Dinas Perdagangan menjabarkan urusan pemerintah daerah pada bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota, khususnya di Dinas Perdagangan Kota Makassar. Maka terkait dengan urusan perdagangan ada beberapa langkah yang kita mencoba melakukan, baik itu yang sudah terlaksana selama ini, namun kita melakukan pengembangan, begitu juga dengan hal-hal yang baru untuk menunjang program-program prioritas tersebut. Nah, di mana ada beberapa rencana inovasi dari Dinas Perdagangan Kota Makassar, yaitu setelah melihat dari isu-isu strategis permasalahan-permasalahan terkait urusan perdagangan tadi, yang pertama kita bagaimana rencana untuk mengembangkan sistem informasi usaha perdagangan atau SIUP ini berbasis kewilayahan atau berbasis Geographic Information System. Ini untuk bagaimana memberikan kita penyediaan data, begitu juga kemudahan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan terhadap usaha-usaha perdagangan, industri kerajinan, begitu juga produk-produk unggulan yang ada di tiap wilayah. Sehingga dengan adanya sistem informasi ini, nantinya kita bisa melihat bahwa di titik-titik mana saja ada produk unggulan, di titik-titik mana saja ada usaha-usaha ataupun hal-hal menjadi bahan pengawasan, pengendalian, begitu juga pembinaan. Kedua, kita melakukan juga dengan coba dilanjut dulu slide-nya. Ini sistem informasi perdagangan yang kita coba kembangkan berbasis Geographic Information System. Di sini nanti setiap tempat usaha yang menjadi kewenangan urusan di bidang perdagangan dapat kita ketahui, begitu juga dari perizinan, begitu juga dari pengelolaan. Jadi dapat dilihat dimensi 360 derajat dari tempat usaha tersebut. Begitu juga terkait perizinannya itu akan datanya muncul di aplikasi tersebut, di sistem informasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, ini ada Satgas Trade Rangers. Ini merupakan salah satu upaya kita menggabungkan beberapa kegiatan teknis di bidang-bidang terkait bidang perdagangan, di mana kita ketahui urusan di bidang perdagangan terkait dengan toko modern, pasar swalayan, gudang, begitu juga dengan usaha-usaha tempat minuman beralkohol, begitu juga dengan pengendalian harga dan stok ketersediaan bahan pokok dan penting dilaksanakan oleh tim yang kita bentuk ini, nantinya secara terpadu berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah maupun Satgas Pangan Kota Makassar. Selanjutnya yang ketiga ada kita melakukan pengembangan inovasi Bapak Wali Kota Makassar terhadap inflasi, di mana kita tersedia 10 truk pengendali smart truck inflation control yang dikembangkan. Ini nantinya kita pengembangan support untuk produk-produk IKM, UKM, begitu juga mensupport program dari Bapak Wali Kota, yaitu DTR yang nantinya melakukan pemasaran terhadap produk-produk UKM kita. Ini menjadi supportif. Selanjutnya yang keempat, ini di aplikasi Sembakota, ini memang sudah
kita melakukan sudah ada aplikasi, kita lakukan pengembangan dengan adanya sistem warning alert system, sehingga dengan aplikasi ini bahan-bahan pokok, bahan pangan yang mengalami kenaikan itu dapat dengan segera terdeteksi untuk dilakukan perumusan kebijakan. Dan yang terakhir ada aplikasi Gotera. Nah, Gotera ini salah satu upaya untuk bagaimana kita menuju daerah tertib unggul. Sebagaimana kita ketahui ini Mbak Ida, bahwa urusan layanan tera ulang terhadap alat ukur timbangan ini menjadi salah satu momok juga bagi masyarakat. Seperti kita ketahui, kita mau membeli sebutan buah-buahan, itu timbangannya kadang kita ragu apakah timbangan ini sudah sesuai atau tidak. Jadi ini nanti akan memberikan perlindungan bagi konsumen, juga kepuasan terhadap konsumen dalam melakukan berbelanja. Itulah beberapa inovasi yang kita coba kembangkan untuk mensupport dari program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Baik, saya bisa katakan top 5 begitu Pak ya. Saya ulang lagi bahwa ada Sirita, Sumber Kota, Trade Rangers, kemudian Moterek dan Gotera. Baik, saya ke Pak Tamrin untuk yang berikutnya. Kalau kita lihat bahwa Makassar menuju kota Metaverse atau Makaverse ini kan sudah sangat bagus dengan adanya program yang ada sebelumnya, yaitu Somber dan Smart City. Ini menjadi fondasi dan kemudian sangat bagus membantu untuk melangkah berikutnya ke Makaverse. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang ada kan ini sangat membantu dan tentunya digunakan di semua bidang, gitu Pak ya, di semua tempat. Kalau dari PD Pasar Makassar Raya sendiri, seperti apa kemudian inovasi yang sudah dibuat untuk kemudian bisa juga berjalan bersama untuk Makassar Metaverse atau Makaverse? Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya hormati Bapak Sumpoko, serta teman-teman rekan media yang sempat hadir pada hari ini. Jadi PD Pasar di dalam mendukung program Makassar menuju Metaverse itu dia membuat sistem yang namanya Makita. Makita itu adalah market tradisional, ya, sistem digital. Jadi kita membuat sekarang pasar itu berbasis digital. Kenapa ini yang tidak pernah dilakukan selama ini dan harus kita mengikuti perkembangan. Sehingga ada beberapa hal yang kita ciptakan bersama di pasar ini, dan sementara proses aplikasi ini mudah-mudahan bisa berjalan secepatnya. Pertama itu adalah profil pasar. Profil pasar itu yang dapat tergambarkan kepada masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak tahu di mana sih sebenarnya pasar itu. Ya, ini yang harus kita munculkan. Selanjutnya kita munculkan juga di sistem administrasi. Administrasi pengurusan yang selama ini pedagang itu ke kantor unit dulu, ke kantor pasar dulu, baru ke kantor PD di Keru, baru kembali lagi, besok baru muncul lagi. Nah, ini yang kita permudah sehingga ada sistem yang kita buat adalah pengurusan administrasi. Pengurusan administrasi itu nanti tinggal pedagang input sendiri di HP-nya, sudah nanti setelah kita verifikasi tim kami akan dilanjutkan untuk diverifikasi di 3 direksi. Setelah itu keluar kartu dan pedagang bisa cetak sendiri. Itu yang kami kembangkan. Selanjutnya adalah sistem pembayaran pengelolaan pasar harian maupun bulanan. Itu sekarang sudah berjalan di pasar Pembae dan pasar Kampung Baru, dan kemarin kami bersama dengan perbankan juga akan melaksanakan di pasar Terong dan pasar Daya sistem pembayaran sistem digital. Jadi yang menggunakan jadi tidak ada lagi nanti di pasar sistem kolektor bayar kartis. Kenapa ini kita lakukan? Kalau kita pakai sistem digital, kami menganggap bahwa itu mengurangi biaya pengeluaran di percetakan kartis bisa tidak terlalu. Ya, karena sistem digital. Jadi tinggal pedagang nanti yang scan barcode-nya sudah terpotong pembayaran.
tidak ada lagi sistem baru. Kenapa ini yang kita lakukan? Ini untuk mengurangi kebocoran yang selama ini di pasar yang kami pantau itu banyak kebocoran karena adanya uang yang beredar di antara orang tua. Selanjutnya yang kami kembangkan adalah digitasi untuk komoditi. Komoditi ini kami kembangkan juga jadi informasi harga di pasar itu. Kami sudah membentuk tim komoditi di semua pasar ada tim dan itu nanti akan yang mengikut ke sistem supaya nanti kelihatan ke masyarakat bahwa pasar ini harganya seperti ini, pasar ini harganya seperti ini, sehingga memudahkan masyarakat nanti pilih mau belanja kemana, ya seperti itu. Nah selanjutnya ada juga digital kami buat adalah jual beli, ya jual beli ini termasuk beberapa pasar yang kami kembangkan. Sudah ada di Pabembai dan sudah ada di Pasar Baru dan kemarin kami sudah buka juga di Terong, itu juga kami kembangkan sampai di Daya. Jadi masyarakat bisa berbelanja melalui beberapa pasar itu. Jadi beberapa pasar ini membantu para pedagang untuk menjualkan barang-barangnya. Ya. Sehingga masyarakat bisa memilih apa sih yang dia akan beli nantinya, tinggal masuk di WA bisnis daripada tim barunya, ya sebelum nanti kita kembangkan ke aplikasi. Jadi tinggal masyarakat pilih-pilih yang mana dia mau beli dan bisa juga langsung video call, ya video call dengan pedagang dengan pembeli yang mana dia harus ambil. Seperti itu inovasi yang sementara ini kami kembangkan di pasar semoga ini bisa berjalan dan bisa rampung di 2020. Oke, kita nantikan bagaimana rampungnya program itu Pak ya. Karena ini satu kabar gembira juga untuk para ibu-ibu, adik-adik remaja putri yang mungkin nanti bisa lebih simpel waktunya ketika ingin berbelanja, bisa mengecek harga termasuk harga bahan-bahan pokok seperti saat ini jelang Ramadan. Tapi yang kita tunggu-tunggu juga, ibu-ibu tunggu juga adalah bagaimana kabar minyak goreng ini, Pak Adli. Ini yang coba mungkin bisa disampaikan. Kondisi saat ini juga masih ada sebagian titik wilayah di Kota Makassar yang masih langka dengan minyak goreng premium. Ada juga begitu HEP-nya sudah tidak berlaku, tiba-tiba sudah banyak tersedia premium ini. Tetapi harganya bervariasi, termasuk di pasar-pasar tradisional. Bagaimana sih Pak update terbaru ini untuk minyak goreng ini? Silakan Pak Adlin. Ya, terima kasih. Bahan pokok ini merupakan hal yang menjadi penting karena mengingat dari hasil sensus ekonomi 60% belanja belanja masyarakat itu berada di bahan pokok tersebut. Dari bahan pokok itu berada 38% digunakan untuk bahan pangan pokok penting itu. Oleh karena itu pemerintah senantiasa menjamin untuk melaksanakan tugas pengendalian stabilisasi harga maupun stok ketersediaan bahan pokok, dan ini merupakan salah satu tugas urusan dari Dinas Perdagangan dilaksanakan melalui pemantauan harga dan stok ketersediaan. Terkait dengan harga maupun stok ketersediaan, stabilisasi ini menjadi penting, yaitu dengan memperhatikan stok dari produsen, begitu juga bagaimana harga dari konsumen, harga di tingkat pedagang ini senantiasa diperhatikan. Dari stabilisasi itu tidak hanya semata-mata melihat bagaimana harga di tingkat konsumen, tapi juga bagaimana terhadap produsen supaya ini menjadi seimbang. Ketika harga tinggi, maka ini dilihat dari tingkat produksinya bagaimana. Sebutlah kalau bahan pangan pertanian itu petani-petani kita apakah dapat melakukan keberlanjutan produksi. Jadi keberlanjutan produksi ini merupakan hal yang penting juga menjadi perhatian dalam rangka stabilisasi. Terkait dengan salah satu komoditas bahan pokok yaitu minyak goreng, memang minyak goreng ini merupakan juga komoditas volatile food yang mempunyai tingkat fluktuasi yang sangat-sangat bervariasi. Naik turun ini sering muncul. Kenapa? Pertama tadi dari produksinya, dari bahan baku untuk produksi kelapa, yaitu dari minyak sawit itu sendiri
untuk saat ini dipengaruhi oleh harga global dari minyak sawit itu sendiri. Nah, selanjutnya diperhatikan dari distribusi. Dari sejak akhir tahun 2021, kuartal perairan 2021, memang harga minyak goreng ini mengalami kenaikan cukup tinggi dipengaruhi tadi harga global minyak mentah. Nah, selanjutnya pemerintah melakukan kebijakan intervensi termasuk memberikan subsidi bagi minyak goreng premium. Ini berjalan, dilakukan pengawasan, namun ada beberapa kendala sehingga sekarang ditetapkan harga HET untuk minyak goreng curah itu 14.000 per liter, dan untuk harga minyak kemasan diserahkan kepada mekanisme pasar. Inilah yang kita lakukan pemantauan ini, bagaimana tingkat kewajaran harga pasar tersebut, bagaimana tingkat harga diproduksi, begitu juga di tingkat distributor, dan di tingkat pedagang. Untuk stok ketersediaan memang diakui bahwa stok dari produsen ini sangat-sangat terbatas. Informasi dari distributor yang kami melakukan pemantauan itu rata-rata pre-order mereka itu tidak terpenuhi 100%. Mungkin dalam satu pre-order itu datang stoknya sampai 30%. Namun ini tetap berjalan, tetap terdistribusi. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Kadis Kominfo bahwa salah satu untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah Kota Makassar menghimbau untuk bagaimana kita mengurangi penggunaan minyak goreng, dan juga kami senantiasa berkoordinasi dengan supplier untuk bagaimana stok ketersediaan minyak goreng ini dapat senantiasa tersalurkan. Saya kira seperti itu. Sampai sejauh mana pengawasan ke supplier ini, Pak? Kalau untuk supplier minyak kemasan itu kan berada di pabrikan-pabrikan yang ada di luar Sulawesi Selatan. Kalau minyak goreng curah, salah satu distributor ada kita di sini melakukan koordinasi. Stok tersedia ini yang senantiasa diarahkan untuk penyalurannya dengan sesuai dengan mekanisme. Maka pemerintah sudah mengeluarkan SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah, yang memantau distribusi tersebut, bahwa untuk minyak goreng curah itu diperuntukkan untuk konsumen maupun UKM yang distributor itu wajib menyalurkannya kepada pedagang dan harus langsung ke konsumen, tidak untuk dilakukan repacking dan sebagainya. Untuk minyak goreng kemasan, minyak goreng kemasan, pantauan dari 14 distributor yang ada di Makassar, stok mereka berjalan. Stok mereka berjalan, namun tingkat kebutuhan ataupun konsumsi dari masyarakat ini yang cukup besar, tidak sebanding dengan stok yang datang. Inilah yang mengakibatkan kelangkaan. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu setiap tahun memang harga berfluktuasi, itu memang dipengaruhi daripada tingkat kebutuhan dari masyarakat yang sangat tinggi. Seperti itu. Oke, kalau PD Pasar sendiri, Pak Dirut, bagaimana kemudian melihat kondisi di lapangan? Kalau yang terlihat kan minyak goreng premium, ya, tapi harganya yang sudah di luar dari kewajaran. Bagaimana PD Pasar memantau itu? Ya, jadi begini, kita PD Pasar ini hanya sebatas pemantauan. Ya, kemarin minyak goreng kemasan ini mulai langka ya. Karena kemarin mulai langka pada saat harga itu diturunkan. Ya, tapi setelah harga dilepas, minyak goreng ini kemasannya sudah banyak di pasaran. Kemarin kami pantau di hari Minggu, hari Sabtu Minggu itu 28 per liter. Sekarang kemarin pagi kami pantau sudah 30.000, ya. Tetapi mulai juga berkurang. Yang berkurang sekarang ini setelah minyak curah diberi standar harga ke 14.000, sekarang minyak curah yang kurang. Ya, kemarin pada pertemuan Daya Panampu itu minyak curah memang sekarang ini kurang. Kalau kemasan ada, tetapi harganya yang tinggi. Ya, mungkin nanti yang diserahkan oleh perdagangan, ya, karena kami bersama dengan dinas perdagangan itu terus menerus melakukan pemantauan, malahan kami bersama menurunkan kemarin beberapa ton minyak curah untuk kebutuhan
bagus. Karena dia ini bukan hanya menjual di pasar, dia terpengaruh. Ya, karena banyak orang ke pasar. Banyak orang ke pasar beli pisang, ya, karena acara ini. Ya. Kemarin saya lihat pasar mulai ramai. Acara ini juga mungkin nantinya bisa ada ke pasar juga. Ya seperti itu. Ya, ini juga saya pertanyaan ke Pak Anies dan Pak Ines yang dari masyarakat. Sebenarnya kan bisa juga membalikan membeli minyak goreng curah. Tapi yang ingin disampaikan bahwa minyak goreng curah ini minyak jelantah yang kemudian tidak tahu seperti apa asal usulnya sehingga tidak berminat dan membeli. Seperti apa sih Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat ini sekaligus juga informasi bahwa ketersediaan minyak curah ini bisa digunakan sebenarnya oleh masyarakat, tidak harus minyak premium. Minyak goreng curah ini sama seperti minyak goreng kemasan. Proses dari bahan baku kelapa sawit, minyak sawit yang dilakukan proses-proses yang sudah melalui dari kesehatan, kementerian kesehatan, minyak goreng curah ini merupakan alternatif untuk penggunaan minyak goreng. Menurut kami sama. Itu tergantung dari konsumennya sendiri. Sehingga kami melakukan pemantauan ke distributor ataupun supplier minyak goreng tersebut, memang dilakukan proses-proses sesuai dengan proses aplikasi yang memenuhi standar. Ini aman digunakan untuk untuk kita semua, dan memang ini diarahkan untuk pelaku UKM berpenghasilan rendah. Sebenarnya ini minyak goreng curah pemerintah telah menjamin untuk penggunaannya. Artinya tidak perlu lagi ragu Pak ya, bahwa minyak curah pun bisa digunakan. Oke, operasi pasaran sudah dilakukan Pak ya, baik itu minyak curah juga, tapi kemudian masih terpantau bahwa langka. Ini masih seperti apa untuk ke depannya Pak? Jadi dari pemantauan kita bersama Satgas Cadangan Pangan Kota Makassar dan juga hasil memantau stok ketersediaan tersebut, kita bahas bersama di tim pengendali inflasi daerah. Kita melihat di titik mana komoditas mana khususnya minyak goreng, di titik mana ada dua langkah intervensi kebijakan terkait stok ketersediaan. Pertama itu menyuplai stok. Suplai stok itu kita lakukan melalui operasi pasar. Operasi pasar kita melakukan kerjasama dengan Pak Bulog, dengan Bank Indonesia, juga dengan distributor itu memberikan intervensi stok ke pasar-pasar tersebut. Itu kita senantiasa lakukan baik dengan kemasan yang kemarin baru ditetapkan HIP, dan ini curah juga kita senantiasa lakukan. Ini berjalan terus untuk topping ke pasar-pasar. Kalau pasar murah kita lakukan untuk memberikan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk memudahkan mereka mendapatkan sembako atau bahan pokok sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, setelah persoalan minyak goreng kita sudah bahas sedikit. Kita beralih ke ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Kalau kita lihat Pak Kadis, ini juga beberapa item yang kemudian sudah mulai mengangkat. Seperti apa pemantauan juga dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk harga-harga yang sudah beredar? Ya, kalau untuk bahan pokok, stok ketersediaan yang tercatat sampai terakhir ini, pekan terakhir ini yang kurang dari stok dengan kebutuhan analisa kebutuhan di masyarakat yang kurang, yang goreng, yang lain terpantau cukup tersedia. Namun ada beberapa harga yang naik itu di beberapa komoditas seperti cabai rawit, begitu juga di bawang merah, bawang putih, gitu naik. Ini senantiasa kita melakukan pemantauan terhadap komoditas-komoditas tersebut. Lalu kita dari inflasi, apabila ada komoditas yang memang mengalami fluktuasi harga yang mempengaruhi kepada inflasi, maka ini dilakukan intervensi. Kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil stok untuk menyiapkan bahan stok itu terhadap komoditas-komoditas yang stoknya berkurang. Ini merupakan langkah untuk stabilisasi harga di pasar-pasar. Artinya sampai sejauh ini masih aman gitu Pak ya? Oke. Pak
Pak PD Pasar, biasanya lebih spesifik bisa menggunakan item harga ya, saat ini. Ini juga sering kali disampaikan oleh rekan dari PD Pasar pada kabar SKPD dengan pemantauan dari harga-harga di pasar-pasar tradisional. Boleh disampaikan Pak, mungkin lebih meyakinkan seperti apa informasinya saat ini? Ya, terima banyak Ibu. Jadi untuk saat ini yang kami pantau cuma beberapa item yang lainnya masih standar. Kemarin yang sebelumnya kami pantau itu tentu juga saya lihat kemarin laporannya bahwa dari 38 menjadi 40.000. Tapi disampaikan tadi Habis juga sampai bawang putih juga naik dari sisi 3.000 ada sisi 4.000 masih pasar ya walaupun banyak sisi 1.000 saya pikir karena terprovokasi beragam ya karena mungkin kayak sekarang seperti awalnya itu apinya bisa turun ya sehingga mungkin ya itu transportasinya sehingga berbeda harga dengan observasi ya itu juga makanya kita mesti satu aplikasi untuk harga itu supaya nanti harus membedakan antara harga itu. Jadi memang hanya item ini yang sekarang ini dalam pantauan kami di mulai dari minyak goreng, telur, bawang, putih, cabai, mulai naik telur naik. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini terlalu kenaikan Ada kekhawatiran biasanya Pak, bulan Ramadan sudah masuk kita kembali lagi naik walaupun jelang hari raya Idul Fitri. Bagaimana? Apa yang sudah dipersiapkan untuk itu? Ya, untuk persiapannya itu hanya pemantauan. Jadi pasar itu hanya pemantauan harga nanti kita lakukan bersama dengan veteriner dan mungkin juga dari masyarakat. Ini harus dijaga. Ya, baik pendengar Suara Selaras dan juga Bapak Ibu yang mengikuti Coffee Morning hari ini. Sekali lagi bahwa Coffee Morning kita ini bisa Anda dengarkan melalui YouTube channel dari Coffee Kota Makassar. Kemudian Facebook SCRM 91,7 SCRM dan live streaming Suara Selaras di www.suaraselaras.com. Kembali ke studio. Oh, oke. Tidak ada perubahannya. Baik, saya coba melanjutkan lagi Pak. Kita oke. Ini sudah ada informasi dari panitia bahwa kita masih tersisa 20 menit lagi. Saya langsung disuruh buka tanya jawab ke floor. Mungkin untuk sesi pertama 3 orang dulu. Silakan. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan tadi? Oke. Ya, silakan menyebutkan nama Pak. Baik, satu orang. Maju sini Om. Ya, silakan. Dengan ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya mau nanya kepada keluarga ya. Ini kan hilang minyak goreng, belakangan ini solar mulai langka. Ini kan gejala kita akan memasuki adanya siklus yang namanya komoditi super cycle. Sekarang kita sudah berada dalam 1 tahun ini komoditi dulu harga naik. Hilangnya kedelai. Ini kemarin ternyata distribusi lebih banyak secara pasar global ini oleh kebutuhan khusus di China. Dan kita menginginkan adanya pakan ternak berasal dari bahan yang terbaik, mereka produksi seluruh dunia, lalu dikirim ke China. Ini hilang. Ini dampak daripada kita melewati masa pandemi. Kita mulai hidup, kemudian kebutuhan jadi mulai naik, akhirnya ini
Saya kan kaget ya. Kemarin itu hilang jadi mulai hilang angka dan DOA. Nah, sekarang apakah si DOA sudah mempersiapkan strategi untuk hal ini? Itu juga persaingan ini bisa lanjut sampai 10 tahun Pak. Mungkin dari pengalaman kita membaca pandemi yang lalu luar biasa Pak. Kita mulai di sisi seperti 2 tahun, 3 tahun. Paling parah ini nanti ekonomi kita akan sampai ke 10 tahun dulu kita harus bersiap untuk harga lebaran ini. Sekarang saya sangat kemarin ekonomi itu juga sisi positif melalui transaksi kita bergerak kencang sampai 300%. Nah sekarang dengan kebijakan seperti ini masuk ke masyarakat sendiri lebih kepada digital digitalisasi ini strategi yang sudah sekarang kami ingin menentukan kemudian ada yang dilanjutkan dengan bagaimana skenario dari pasar untuk mengelola dari kebijakan dan dilakukan dari undang secara global apakah kita harus menghadapi ini dengan mempersiapkan ketahanan sendiri. Terima kasih Ibu dan Bapak Kadis Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman mungkin yang jadi pertanyaan kedua? Ada? Oke, silakan maju ke sini. Sebutkan nama. Pindah posisinya di sini. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Dirut, ada Pak Kadis Kominfo di kedua. Jadi saya dari media Pak Kadis, Pak Dirut. Jadi ini kan harga minyak yang sekarang itu kan kalau dari Pak Kadis kemarin itu Pak Kadis menindak menghimbau agar beli pasar melakukan harga head dari pasar sendiri. Namun Pak, kami dari media langsung memantau ternyata di pasar itu kelangkaan yang terjadi itu minyak curah Pak. Jadi minyak curah yang rakyat, harga minyak yang berlebel itu harganya 2 liter itu 55.000. Ya. Pertanyaan saya Pak, ini kan harga minyak memang harga normalnya sebelum langka itu 14.400. Ya. Jadi kalau bisa dijelaskan secara detail ke teman-teman media, apakah ini minyak langka atau harganya yang naik? Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi satu? Ada? Oke. Jadi 2 penanya ini Pak. Yang pertama tadi untuk PD pasar dengan komoditi super cycle ini, kalau kita melihat bahwa seperti minyak goreng yang langka, kemudian solar juga seperti itu, kemudian dengan kedelai juga yang hal-hal yang sama. Antisipasi yang dilakukan oleh PD pasar ini sampai sejauh mana? Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi kita dulu kembali ke fungsi daripada PD pasar saat ini. Hasilnya hanya untuk menjaga persatuan. Ya, di dalam sebenarnya mengatur harga itu PD pasar tidak sampai di situ. Tetapi tetap tidak memantau harga. Harga inilah yang kita pantau dan kita komunikasikan dengan pemerintah. Kalau untuk intervensi itu belum ada regulasi dari pasar. Sekarang untuk hal-hal strategi yang kita lakukan hanya mengumpulkan harga yang masyarakat. Kalau untuk intervensi pedagang, ya itu bukan wilayah kami. Itu kami setiap hari memantau apakah pedagang ini ada yang dia jual atau tidak. Nanti kalau mama kurang, ya biasanya itu saja kalau ke pasar. Jadi pasar itu kembali ke fungsinya bahwa hanya menjaga tempat usaha, yang menata pasar, ya. Tapi mungkin setelah nanti regulasi yang berlaku ini, ya, mungkin masuk bagi pengelola usaha. Tapi nanti setelah regulasinya ada. Baik, kalau kita lihat juga nih Pak Kadis bahwa di program Makassar Metaverse ini kan
semua ASN yang ada di Kota Makassar ini sesuai dengan tupoksinya tentu saja harus berinisiatif untuk menjadi problem solver bagi keluhan-keluhan masyarakat. Ini juga mungkin satu keluhan yang disampaikan oleh penanya pertama tadi. Kalau dari Dinas Perdagangan, seperti apa yang kemudian bisa diberikan tanggapan sekaligus juga apa yang disampaikan oleh penanya tadi? Terima kasih kembali. Pertama, Bapak Sekris Kominfo dan kami lakukan waktu kita ketahui bahwa stabilitas atau merupakan isu yang sangat strategis dan senantiasa melakukan menjadi perhatian pemerintah. Respon pemerintah terhadap stok maupun harga itu dilakukan melalui stabilisasi, yaitu termasuk karena mengingat ini komoditas yang berfluktuasi ini kebanyakan tertekan bahan pangan. Maka untuk yang pertama tadi sudah sampaikan ini bagaimana kita menjamin ketersediaan itu dengan berkoordinasi dengan daerah-daerah atau produsen-produsen untuk bagaimana untuk senantiasa keberlangsungan ketersediaan produksi itu dapat berlangsung. Kedua, di harga memang ini kita melakukan pemantauan dan ini tergantung dalam sistem informasi secara nasional. Sistem informasi ada pengawasan. Maka respon pemerintah untuk melakukan pengendalian stabilisasi harga ini termasuk dalam penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP pemerintah terhadap harga pangan, di mana melalui HPP tersebut itu dapat dilakukan langkah-langkah operasi pasar apabila stok dari satu tempat tersebut terbatas. Ini kita lakukan dengan melakukan pembelian dengan harga pemerintah untuk di dropping ke pasar-pasar. Begitu juga melanjutkan apa yang disampaikan tadi teman-teman media terkait dengan stok dengan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Ini yang kita pantau dari proses distribusinya. Di pasar-pasar juga ini pedagang itu apabila langsung mekanisme pasar, maka mekanisme pasar ini senantiasa juga terpengaruh terhadap namanya pedagang, ada namanya margin keuntungan. Begitu juga di agent, sales dan sebagainya, sehingga ini yang kita lihat tingkat kewajaran harga dari tingkat distributor sampai tingkat pedagang ini kita melakukan pemantauan. Kita berkoordinasi juga dengan KPPU, persaingan usaha. Apabila ada distributor atau pedagang yang melakukan harga-harga yang tidak dalam batas kewajaran. Terkait dengan minyak curah, kita koordinasi dengan supplier minyak curah yang ada di Kota Makassar ini, di mana untuk stok untuk saat ini sudah mulai tersedia. Kita mulai salurkan, mengimbau kepada distributor untuk menyalurkan kepada pedagang-pedagang. Mudah-mudahan pedagang-pedagang kita ini segera untuk menyerap dari suplai minyak curah tersebut, karena terpengaruh juga dari tingkat pembelian konsumen. Pedagang juga ini tidak melakukan stok apabila permintaan konsumennya terbatas. Oleh karena itu kita himbau bersama untuk pemberlakuan HET minyak curah di 14.000 kepada para pedagang melalui himbauan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait HET minyak curah 14.000 ini dihimbau kepada pedagang-pedagang besar. Kami minta kepada teman-teman di PD Makassar Raya untuk mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang agar dapat menunjukkan HET ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan minyak goreng curah. Kalau kita lihat harga tingkat kewajaran harga ini kan masih bervariasi. Nah sekarang ini pasar-pasar tradisional itu bagaimana Pak? Sebenarnya yang pertanyaan dari tadi ada pertanyaan kedua bahwa apakah ini memang harganya yang naik ataukah minyak goreng yang kemudian memang hilang? Tadi sudah disampaikan bahwa itu minyak goreng curah itu sudah ditetapkan HET. Karena harga eceran tertinggi di 14.000 per liter di 16.500 per kilogram. Itu sudah dapat penetapan sementara untuk minyak kemasan dan memang ini dilakukan dilepas dengan mekanisme pasar. Dari harga memang di tingkat distributor itu berada di atas 20.000. Dia di 23.000 sampai di 25.000.
sehingga untuk melepasnya di tingkat pedagang itu ada D1, D2, distributor 1, distributor 2. Nah, ini juga yang melakukan distribusi. Karena distribusi ini merupakan salah satu faktor penentuan harga juga. Maka sumbatan terhadap distribusi ini nanti kita melakukan pemantauan bersama Satgas Pangan dari pihak kepolisian, begitu juga dengan perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita melakukan pemantauan distribusi. Apabila ada sumbatan distribusi, ini akan menyebabkan harga-harga ini berbeda di pasaran. Baik, jawaban dua penanya saya buka lagi semuanya jawab. Silakan adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita bisa mengetahui sampai kapan yang tersebut akan tersedia di masyarakat. Jadi ini jadi soal saya sendiri baik itu maupun yang operator. Terus tadi saya sampaikan kalau menjawab sekarang belum terlalu signifikan yang terkait kenaikan harga bahan pokok. Nah kira-kira biasanya itu Pak bahan pokok mengalami kenaikan sekitar berapa kali ini bisa disampaikan. Terakhir kan Pak Kadis juga sampaikan bahwa menjelang bulan puasa ada operasi pasar Pak ya, pasar minyak curah yang ada di Mekah itu kapan kira-kira Pak efeknya? Terus untuk pasar murahnya juga kapan Pak? Baik, terima kasih Adik Ami. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu saja, satu penanya. Adik Ami, ini untuk pertanyaan tadi Pak, bahwa sampai kapan ini minyak goreng tersedia? Artinya stoknya cukup di pasaran. Tidak perlu artinya tidak perlu khawatir lagi masyarakat kok. Ada atau tidak ada, kemudian harganya seperti apa? Masih bervariasi atau bagaimana? Yang pertama untuk stok dan persediaan bahan pangan pokok itu bersama Satgas Ketahanan Pangan yang telah diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota Makassar untuk melakukan optimalisasi terhadap pemantauan stok dan ketersediaan itu sudah ada perbandingan beberapa stok yang tersedia dan kemudian mungkin saya sampaikan secara detail ada tabel yang kita sudah siapkan terkait beberapa jumlah stok dengan terkoordinasi semua di pengendali inflasi. Dari stok dan kebutuhan itulah akan kelihatan bahwa ini yang saat ini langka, ini yang saat ini tersedia. Kalau untuk minyak goreng itu laporan kalau kita di sini supplier untuk minyak goreng kemasan itu rata-rata berada dari luar. Kita itu meminta laporan-laporan pre-order dari masing-masing itu. Rata-rata mereka terima hasil dari pre-order itu rata-rata 25% sampai 30% dari mereka yang minta ke produsen. Sementara di minyak goreng curah ini memang senantiasa kita dorong untuk distribusi. Untuk sekarang tersedia informasi dari distributor kemarin dengan platform pemasaran itu berada di 1,4 juta liter tersedia untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan. 1,4 juta liter itu tersedia. Inilah yang kita dorong untuk didistribusikan ke pasar-pasar. Operasi pasar sejauh itu tidak hanya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan saja. Yang dilakukan didorong dengan teman-teman di PD Pasar untuk mengajak para distributor ini segera mensuplai ke pasar-pasar. Distributor ini senantiasa melakukan dropping ke pasar-pasar. Kemarin kita melakukan bimbingan ke supplier, itu sudah bergerak distribusinya. Malah kemarin di Jalur Pak Dirian itu sudah dilakukan
menyuplai 5.000 liter untuk di daerah tersebut. Selanjutnya dari suplai tersebut, operasi pasar ada pun yang kita lakukan di Dinas Perdagangan juga sudah melakukan komunikasi. Sekarang stok sudah disiapkan distributor untuk minyak curah. Sekarang kami berkoordinasi dengan pemilik pasar di titik-titik pasar mana saja yang memang betul-betul sampai hari ini belum tersedia. Maka kita melakukan injeksi stok di sana. Oke, kemudian pertanyaannya, kapan momen biasanya harga bahan pokok ini mengalami kenaikan di Ramadan? Mungkin Bapak dari pasar bisa menyampaikan seperti kemarin-kemarin misalnya, ini momen kapan ini di Ramadan? Apakah mungkin pertengahan, Idul Fitri atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat informasi yang kemarin, kenaikan harga itu seminggu sebelum Ramadan, satu minggu berjalan Ramadan, dan di pertengahan biasanya stabil. Ya. Pada saat mau Lebaran itu memang ada perubahan yang berbeda. Mungkin karena kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini membuat semakin Baik, ada lagi dari Flor yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya dari titipan ini dari teman langsung ke WhatsApp saya di Bapak Narasumber dari 081355 sekian. Nah, mempertanyakan begitu HEP minyak goreng premium katanya ditarik. Kemudian banyak bermunculan merek-merek minyak goreng. Nah, ini apakah aman untuk kemudian dikonsumsi, sampai sejauh mana katanya untuk pengawasan merek-merek tersebut? Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah operasi pasar untuk minyak goreng curah, Pak. Ada bocoran nggak katanya? Kapan untuk dilakukan? Pak Agil, bagaimana Pak untuk merek-merek yang bermunculan ini? Jadi terkait dengan pengawasan barang-barang tersebut, bahwa Dinas Perdagangan kita mempunyai kegiatan untuk pengawasan JDKT barang-barang tertentu, baik itu terkait dengan merek, itu juga dengan kadaluarsa. Kita melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi beberapa merek, khususnya merek-merek minyak goreng yang bermunculan. Kita sudah melakukan pemantauan beberapa item dan melakukan koordinasi ke data hak merek atau paten. Ini kita melakukan koordinasi sampai sejauh ini memang belum kita dapatkan secara langsung bahwa ada merek-merek yang tidak terdaftar. Dan memang pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mewanti-wanti khususnya minyak goreng curah yang dilakukan revisi itu koordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Satgas Pangan, Polda untuk melakukan penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap merek-merek yang dilakukan tersebut. Selanjutnya untuk operasi minyak curah, kami sampaikan ini sementara berjalan. Jadi kita juga tidak menyebutkan bahwa nanti tanggal sekian untuk operasi pasar minyak curah itu sebenarnya sasarannya kita kepada pasar-pasar dan kepada para pedagang. Jadi nantinya para pedagang ini melalui rekomendasi dari direktur atau PD pasar ini memberikan rekomendasi atau surat keterangan bahwa pedagang ini merupakan pedagang minyak curah, maka kita memberikan atau mensuplai minyak curah tersebut kepada para pedagang tersebut. Seperti itu. Kita nantiasa menjadwalkan melihat ke kondisi-kondisi, kita sudah memberikan kepada distributor untuk penyambungan. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, oke. Closing statement mungkin yang pertama dari Pak Arlin, Kadis Perintah Kota Makassar. Pertama bahwa bahan pokok merupakan
produsen dan distributor kita melakukan mekanisme penyaluran sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu juga memperhatikan dari stabilitas para produsen dan di tingkat konsumen. Dan terakhir kami juga untuk mengatasi kelangkaan itu pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, menghimbau kita semua untuk bagaimana di minyak goreng ini kita mengurangi penggunaan minyak goreng. Sementara kami di pihak pemerintah tentu sudah koordinasi terkait stok ketersediaan, bagaimana stok ketersediaan bahan pokok tersebut dapat tersedia di masyarakat. Intinya jangan panik buying, Bang ya. Ya, ini untuk para ibu-ibu, para konsumen. Closing statement Pak Dirut PD Pasar Makassar Raya, Pak Amri Mensa, silakan Pak. Ya, sebenarnya saya juga sampaikan bahwa kepada masyarakat kita jangan terlalu panik dengan hal minyak goreng, kami tetap berusaha memantau dengan informasi yang disampaikan sehingga ini nanti kita akan antisipasi bersama sehingga kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Selama ini memang kita tahu bahwa semuanya terpenuhi, tetapi dengan kayak panik sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya kehidupan yang banyak tidak sesuai dengan kebutuhannya. Maka kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik, agar bagaimana distributor ini dapat Baik, closing statement dari dua narasumber yang jelas bahwa tadi tidak perlu panik buying, serahkan ke pemerintah untuk menangani ini. Tidak perlu terlalu dipikirkan, ada alternatif bagaimana kemudian tidak terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan yang menggunakan minyak, Pak. Jadi bisa kita terus dan kita apresiasi untuk kegiatan kemarin yang sudah berlangsung berkaitan dengan Festival Makassar Rebus Pangan begitu Pak ya, yang sudah berlangsung dengan sukses. Ya, berkaitan dengan 91,7 KCAH dari saudara silakan dari Anda, dan untuk peserta kopi kita cukupkan sampai di sini kopi kali ini. Terima kasih Pak Arlin Adiesa, terima kasih Pak Amri Mensa dan juga Pak Mayudin Kadiskom Kota Makassar. Terima kasih juga perhatian Anda dan sampai jumpa. Kembali ke sana. Oh, iya.